Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatal Islam, a'azakumullah para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan segenap qudrah dan iradahnya. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita. Semoga apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang menuntun kita kepada kebaikan dan amal-amal saleh, serta ilmu yang pada hari kiamat semoga akan menjadi syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, suri tauladan terbaik bagi seluruh orang-orang yang beriman. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tersampaikan kepada ahlal bait, keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah untuk selalu ittiba', mengamalkan, menghidupkan dan memperjuangkan seluruh bahagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka pasti ada maksud dan tujuan dari penciptaan makhluk tersebut. Semua makhluk yang Allah ciptakan pasti ada maksud dan tujuannya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Rabb kami, tidaklah tentunya kami menciptakan ini dengan kesia-siaan. Artinya semua ada maksudnya. Ya, semua ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebagai sebuah contoh misalnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala Nabi mengatakan khalaqa hadhihi nujum li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-nujum, yakni gugusan bintang. Bintang-bintang itu dengan 3 maksud dan tujuannya. Ya, bintang merupakan salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Ya, selain Allah Al-Khaliq maka disebut dengan makhluk. Ya, selain Allah Al-Khaliq maka semuanya disebut dengan makhluk. Ya, sesuatu yang diciptakan. Dan siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Nabi SAW tadi mengatakan diciptakan bintang-bintang itu dengan 3 maksud dan tujuannya. Yang pertama kata Nabi SAW adalah zinatan lis sama.
sebagai perhiasan dan keindahan bagi langit. Ya, subhanallah, ya tatkala malam hari yang cerah, ya kita memandang ke atas langit, maka di atas langit itu bertaburan jutaan bintang. Bagaimana keadaannya, Pak? Masya Allah, langit itu semakin indah. Karena memang Allah menciptakan bintang-bintang itu adalah untuk perhiasan bagi langit. Sehingga langit itu terlihat semakin bagus, langit itu terlihat semakin indah. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW adalah warujuman lisyayatin. Maka bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelempar bagi para syaitan. Yang kata para ulama, syaitan itu suka mencuri berita dari langit. Ya, yang biasanya berita itu diteruskan kepada para kahin, ya, para dukun. Ya, kadang-kadang dukun kalau nebak suka ada betulnya, Pak. Walaupun sangat kecil ya persentasenya. Ya, itu dapat bisikan dari mana? Dari syaitan, ya, dari iblis yang suka mencuri berita dari langit. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang itu adalah rujuman lisyayatin kata Nabi, untuk melempar para syaitan. Dan yang ketiga kata Nabi SAW adalah wa alamatin yuhtada biha, sebagai petunjuk arah yang memberikan petunjuk bagi manusia. Ada orang-orang yang zaman dahulu, Pak, mengarungi perjalanan di atas lautan, ya, maka mereka bisa menentukan titik arah kemana tujuan mereka. Salah satunya adalah dari apa? Membaca bintang-bintang. Muncul ilmu astronomi, kemudian kan hari ini orang bisa memperkirakan cuaca, kapan hujan, kapan panas dan seterusnya dari memperhatikan apa? Peredaran bintang. Ya, walaupun juga kemudian ya di apa namanya? Ya, digunakan oleh manusia bintang-bintang itu justru untuk melakukan ramalan-ramalan terhadap nasib kehidupannya, ya, yang sekarang dikenal dengan horoskop katanya. Ya, begitu beli majalah dibuka, apalagi majalah perempuan itu lebih banyak, Pak, daripada majalah laki-laki. Biasanya isinya apa? Salah satu bacaan yang menarik ya bagi mereka adalah tentang horoskop ramalan bintang. Ya, ada yang lahir di bulan anu, ada yang lahir di bulan anu, bintangnya anu, ya, kemudian karirnya seperti ini, keuangannya seperti ini, jodohnya seperti ini. Ada nggak kaitannya, Pak, antara bintang dengan jodoh manusia? Tidak ada. Ada nggak kaitannya antara bintang dengan rezeki manusia? Tidak ada. Ya, sengaja itu dibuat oleh orang-orang musyrik, ya untuk apa? Tadi untuk menyeret kita orang Islam juga dalam rangka melakukan kesyirikan. Ya, hati-hati khotul Islam. Ya, sampaikan kepada anak-anak kita, istri kita dan keluarga kita. Ya, jangan baca-baca yang kayak begitu. Awalnya sih nggak percaya, memang cuma baca biasa saja. Tapi tiba-tiba begitu baca, kok ada ya kecocokan dengan diri saya. Keadaan saya lagi kayak gini nih. Awalnya orang pasti kayak gitu, Pak. Ujung-ujungnya akhirnya apa? Percaya. Dan bahkan tergantung kepada ramalan tersebut. Ya, kata Islam, jadi itu satu contoh dari sekian banyak contoh bahwa tatkala Allah menciptakan sesuatu di muka bumi ini, makhluknya pasti ada maksud dan tujuannya. Begitupun apalagi kita sebagai manusia, makhluk yang paling lengkap, paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam dunia ini. Bagaimana tidak manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Ya akhi, manusia itu mewarisi seluruh sifat makhluk yang ada di alam semesta ini. Manusia ada yang mewarisi sifatnya malaikat. Manusia ada yang mewarisi sifatnya syaitan, sifatnya iblis. Bahkan manusia ada yang mewarisi sifatnya hayawan. Ada di antara kita manusia yang Masya Allah ibadahnya luar biasa. Setiap hari terlihat kekhusyuannya dalam ibadah. Dia sujud, ya, dia tunduk, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, laksana seolah-olah dia memiliki sifat apa? Malaikat yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat ya khatul Islam di sisi yang lain. Ada di antara barangkali manusia yang subhanallah kerjanya mengajak orang berbuat maksiat.
Kerjanya menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan dan amal-amal soleh. Manusia yang kayak begini dominan karakteristik siapa? Syaitan, iblis yang ada di dalam dirinya. Makanya ketika Al-Quran menjelaskan tentang kelompok jin, ada yang disebut dengan iblis. Siapa itu iblis dari kelompok jin itu? Yang Allah katakan dalam surah Al-Kahfi, ya kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah termasuk bahagian dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi. Yang dimana iblis itu datang dari golongan jin yang mereka kerjanya berbuat fasik, ya, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis. Sejak awal kali dulu diciptakan, makanya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia dan ditangguhkan sampai hari kiamat, yang dimana iblis itu minta izin kepada Allah untuk menyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Ya, ada manusia yang begitu nggak karakteristiknya, Pak? Ada. Ya, makanya kalau dilihat syaiton secara maknanya, secara logo, ada yang mengatakan, kata para ulama, syaiton itu diambil dari kata syatona yang artinya menyimpang. Ya, jadi syaiton itu lebih kepada sifat, lebih kepada karakteristik. Bangsanya jin, ya, tapi ya secara karakteristik sifatnya adalah disebut dengan syaiton. Kenapa? Karena tadi syaiton itu adalah yakni sifat yang dimana dia selalu mengajak orang kepada kemaksiatan, menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan. Ya, maka itu disebut dengan syaitan. Makanya minal jinnati wan nas, ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Ya, insyaallah nanti bentar lagi bulan Ramadan, Pak. Ya, ada orang bilang kalau Ramadan itu kan syaitan dibelenggu. Betul atau tidak? Betul. Yang bilang begitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum siang-siang lagi lapar-laparnya, lagi haus-hausnya, lewat depan warteg, hordengnya ketutup, Pak. Tapi pintunya kebuka, banyak kaki-kaki yang pada apa tuh? Bergelantungan tuh siang hari itu. Syaitan bukan tuh kayak gitu tuh. Hah? Syaitan. Dia siang-siang lagi makan, enak-enak dia, Masya Allah. Ada. Kan orang bilang tadi katanya syaitan itu dibelenggu. Kok buktinya ada nih siang-siang nih? Ya, karena tadi gitu kan, syaitan bukan hanya dari golongan jin, tapi ada juga dari manusia yang kayak begitu tuh. Ya, na'am. Kemudian juga ada manusia yang serakah, yang tamak, mau menang sendiri dan seterusnya. Ini manusia yang mewarisi sifatnya hayawan. Ya, ada karakteristik hewan-hewan itu yang serakah, yang tamak, yang rakus, menang sendiri ada. Ya, jadi itulah manusia dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan secara sifat dan karakteristiknya bahkan melebihi makhluk yang lain. Itulah yang menyebabkan manusia adalah menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna di alam semesta ini. Bahkan para nabi dan rasul pun hanya datang dari golongan manusia. Ya, enggak ada nabi dan rasul dari golongan jin, golongan malaikat, enggak ada. Datang dari golongan manusia. Menunjukkan bahwasannya derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Ya, baik. Maka tentu tidaklah manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa maksud dan tujuan. Jelas sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 51. Ya. Pada ayat yang ke-56. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, yakni dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makna kata liya'budun kata para ulama adalah illa liyuwahhidun, kecuali hanya untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kalimat ayat ini ada kata illa liya'budun. Maknanya kata para ulama adalah illa liyuwahhidun, kecuali hanya untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu pernah kita sampaikan ada istilah akidah, ada istilah tauhid. Ya, apa bedanya antara istilah akidah dengan tauhid? Kata para ulama, akidah itu lebih luas cakupannya, sedangkan tauhid itu lebih sempit cakupannya. Ya, tauhid itu berbicara tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah sering kita pelajari,
ada mengesahkan Allah dengan rububiyahnya, mengesahkan Allah dengan uluhiyahnya, mengesahkan Allah dengan asma wa sifatnya, itu tauhid. Pembahasannya hanya kepada seputar tentang bagaimana Allah dan kekuasaannya. Sedangkan akidah lebih luas, dan tauhid kata para ulama berada di dalam cakupan akidah. Ya, pembahasan akidah itu luas, Pak. Ya, bukan hanya berbicara tentang Allah dan kekuasaannya saja. Ya, kita bicara tentang misalnya kehidupan alam kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Itu bahagian dari keyakinan kita, bukan? Nah, kemudian kita juga berbicara tentang akan datangnya hari kiamat, di mana kita dikumpulkan kelak di hadapan Allah di mahsyar. Kemudian kita akan dihisab, kita akan mizan, ditimbang. Ada surga, ada neraka. Semua itu ada dalam pembahasan apa? Akidah. Jauh lebih luas. Ya, di dalamnya juga misalkan kita berbicara tentang imamatul uzma, tentang kepemimpinan yang agung yang ada di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah memimpin, bagaimana para sahabat dan seterusnya, bagaimana cara orang Islam mengangkat dan memilih seorang pemimpin. Itu bahagian dari akidah, bukan? Akidah. Ya, cakupannya lebih luas, Pak, daripada apa? Tauhid. Sedangkan tauhid berada di dalamnya, yang secara khusus pembahasannya, kajiannya adalah hanya membahas tentang apa? Ifradullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan pembahagiannya. Ya. Jadi kembali lagi jelas dalam surah Ad-Dariyat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan kepada kita, ya, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Sekali lagi makna kata liya'budun kata para ulama adalah illa liyuwahhidun, untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh, ya, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuan utamanya? Apa tugas utamanya para rasul? An ya'budullah. Tentunya tugas mereka adalah mengajak kepada setiap manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wajtanibut taghut, dan untuk mencegah, melarang manusia, memperingatkan manusia dari bahayanya taghut, ya, dari bahayanya taghut. Ya akhi, tentu di ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya, ya, yang juga menjadi bantahan, ya, menjadi satu bantahan tentang ada orang yang mengatakan atau ada orang yang meyakini bahwasannya, ya, seperti orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang disebut sebagai ahlul fatrah, yakni satu masa di mana ahlul fatrah itu adalah satu masa di mana orang-orang itu katanya kosong dan tidak ada nabi dan rasul di masa itu. Seperti contohnya adalah kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berada di masa fatrah tadi. Ya, setelah diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam, namun belum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ada orang yang berpendapat orang-orang yang hidup di zaman fatrah itu adalah orang-orang yang terbebas, ya, dari siksa neraka. Kalaupun dia tidak beribadah kepada Allah karena dia berada pada masa itu, maka kalaupun dia mati tetap tidak disiksa. Ada yang berpendapat seperti itu. Makanya ada orang-orang yang tidak terima, Pak, ketika kita menyampaikan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan tentang bagaimana keberadaan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu dua-duanya berada di mana? Di dalam neraka. Mereka menafsirkan kata bapak di sini adalah abun amun, katanya paman. Yang dimaksud perkataan Nabi di sini adalah pamanku, yakni siapa? Abu Talib. Padahal jelas-jelas yang dikatakan di situ adalah yang dimaksud oleh Nabi siapa? Bapaknya. Ya. Tapi mereka tidak terima. Kenapa? Kata mereka, ya, itu penghinaan besar katanya kepada Nabi SAW. Kok bisa-bisanya ada orang yang mengatakan kedua orang tua Nabi di neraka? Padahal yang mengatakan seperti itu siapa? Rasulullah SAW sendiri. Ya, kita dapatin dari hadis-hadis yang sahih.
Kenapa mereka tidak menerima itu? Karena mereka mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi itu berada di zaman fatrah yang kosong tadi. Tidak ada Nabi Rasul pada zaman itu. Nah, ayat ini kata para ulama menjadi bantahan tentang pendapat dan keyakinan tersebut. Karena Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul. Artinya tidak pernah ada umat yang terlewatkan ya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW kecuali di tengah-tengah kaum tersebut ada seorang nabi atau ada seorang rasul. Makanya beda Pak antara rasul dengan nabi. Apa bedanya Pak rasul dengan nabi? Ya, jumlah nabi jauh lebih banyak daripada jumlah rasul. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala namanya saja rasul, membawa risalah, membawa syariat yang baru. Sedangkan nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan disertai oleh syariat yang baru. Ya, setelah rasul ini meninggal misalkan, umat sudah mulai misalkan kembali lagi kepada kemaksiatan, kembali lagi kepada kekufuran, kembali lagi kepada kesyirikan. Saat itulah Allah pasti utus seorang nabi. Yang tujuan nabi diutus lagi di tengah-tengah kaum tersebut adalah untuk mengembalikan umat tersebut kepada kebaikan yang sebelumnya sudah diarahkan oleh Rasul sebelumnya. Itu tugasnya nabi, Pak. Tanpa disertai dengan syariat yang baru. Ya. Dan dengan ayat ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua kaum, semua umat pasti ada nabi dan rasul di dalamnya. Dan hal ini juga membantah keyakinan pendapat yang tadi mengatakan bahwasannya ada ahlul fatrah sehingga orang-orang yang hidup pada zaman itu ya tidak ya terhitung matinya dalam keadaan musyrik atau mati dalam keadaan kafir. Padahal tidak. Ya, harusnya mereka yang hidup di zaman itu beriman kepada risalah siapa? Nabi sebelumnya, sebelum datang Nabi sesudahnya. Ya, makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala di dalam muqaddimah salah satu karya beliau Masailul Jahiliyah, beliau rahimahullah taala menjelaskan tentang kondisi bangsa Arab ketika pada zaman jahiliyah. Ya. Bangsa Arab pada zaman itu kata beliau terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada yang mengikuti agama nenek moyang dan yang kedua ada yang berada di atas agamanya Ibrahim yang hanif. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan bangsa Arab jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya orang-orang yang hidup pada zaman itu, artinya termasuk kedua orang tua Nabi, harusnya mengikuti agamanya siapa? Agama Nabi sebelumnya, agama Ibrahim yang lurus, ya, agamanya Musa, agamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kan begitu, ya. Nah, maka keyakinan tadi jelas dibantah oleh ayat ini. Makanya Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu adalah seorang rasul. An ya'budullah, yang mereka menyeru untuk beribadah kepada Allah, wajtanibu taghut, dan untuk mencegah mereka ya agar tidak beribadah kepada siapa? Taghut. Apa taghut, Pak, definisinya? Taghut definisi sederhananya adalah syaitan. Atau kata para ulama, definisi dari taghut itu adalah kullu ma ya'budu siwallahi ta'ala wa huwa yarda bi'ibadati. Taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah, diibadahi selain dari Allah, wa huwa yarda bi'ibadati, dan dia pun ridha kepada peribadatan itu. Itulah disebut dengan apa? Taghut, atau sederhananya sering disebut ya diterjemahkan dengan apa? Syaitan. Ya, taghut itu apa? Syaitan. Nah, kemudian khatal Islam wa qauluhu, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya pada ayat yang berikutnya dalam surah ya Al-Isra, surah ke-17 pada ayat ke-23 dan ke-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini ayat-ayat tentang dasar-dasar perintah mengesahkan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rabbmu, ya, telah merintahkan kepadamu, mewajibkan kepadamu. Perintah utamanya apa di sini? Yakni alla ta'budu illa iyyahu. Ya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, perintah terbesar dalam agama itu adalah tauhid. Ya, makanya dosa terbesar dalam agama juga adalah syirik. Ya, lihat semua ayat ya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada perintah yang paling agung, yang paling besar di atas muka bumi ini yang Allah perintahkan kepada umat manusia kecuali adalah mentauhidkan Allah. Makanya dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya tadi, ani abudullah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini seagung-agungnya perintah dalam agama adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaliknya, dosa yang terbesar pun yang dilakukan oleh seorang manusia di atas kehidupan ini, tidak lain dosa paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah. Makanya sampai-sampai ada ulama yang mengatakan silahkan manusia berbuat dosa, karena memang manusia tidak bisa terlepas dari dosa, ya, asal jangan kesyirikan. Sampai ada yang mengatakan itu. Saking apa? Saking mereka para ulama mewanti-wanti manusia, ya, dari tergelincir jatuh kepada dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis-jenisnya, Pak. Ya. Baik, kembali lagi tadi, jadi Allah perintahkan kepada kita semuanya dengan perintah yang paling terbesar, yakni adalah alla ta'buduhu illa iyyahu. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah agung yang kedua dalam agama adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan. Hendaklah kalian berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Makanya nanti kita lihat banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW pernah mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku beritahukan bi akbaril kabair, tentang dosa yang paling besar. Ya, antum juga belajar tentang kitab Al-Kabair, ya, buah karya Imam Ad-Dahabi rahimahullah taala, tentang kumpulan dosa-dosa besar. Ya, dalam hadis ini Nabi mengatakan, maukah kalian aku kasih tahu tentang dosa yang paling besar? Qulna, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Apa yang paling besar itu? Kata Nabi, al-isyraku billah. Tentu dosa yang paling besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa terbesar sesudah syirik, kata Nabi, adalah wa uququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Ya, makanya tadi jelas ayatnya kan, maka diperintahkan setelah tauhid itu adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Imma yablugha indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika usia mereka telah mencapai usia tua, usia lanjut, ya, dan kalian bertemu keduanya, atau bahkan mungkin kita hidup bersama salah satu di antara keduanya sampai usia senjanya, usia tuanya, maka kata Allah, fala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali kalian mengatakan uff. Kalau bahasa kitanya apa? Kepada kedua orang tua kita. Ya, Pak. Kemudian kata Allah, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah, katakanlah kepada keduanya qawlan karīmā, yakni ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, Pak. Subhanallah. Ya, Pak, kita ketahui ada orang yang sering bertanya begini, Ustaz, ya, kedua orang tua saya berbeda agama. Kedua orang tua saya masih dalam keadaan kafir misalnya. Maka apakah saya tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Apa jawabannya? Naam. Kalaupun ada di antara kita yang berhadapan misalkan takdir Allah, kedua orang tuanya masih dalam keadaan kafir,
masih dalam keadaan musyrik, belum masuk Islam, maka tetap agama perintahkan kepada kita sebagai seorang anak tetap berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua kita dalam keadaan musyrik sekalipun, tanpa pilih-pilih. Ya, agama perintahkan demikian. Subhanallah. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal itu. Akan tetapi kata Islam azakumullah, ya, baktinya kita kepada kedua orang tua yang mungkin dalam keadaan musyrik tersebut hanya tatkala mereka dalam keadaan hidup. Kalau mereka sudah meninggal dunia, apakah kita masih bisa berbakti kepada keduanya? Tentu jawabannya adalah tidak. Ya, tidak bisa lagi kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang misalkan mati dalam keadaan musyrik, terputus sudah. Terputus. Ya, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu Nabi ingin mendoakan kedua orang tuanya, tapi ditolak. Bagaimana Nabi SAW ingin mendoakan pamannya Abu Talib yang sangat dia cintai. Antum bisa bayangkan sakaratulnya Abu Talib yang mentalkin siapa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik ada di sisinya tatkala sakaratul mautnya Abu Talib hendak akan meninggal dunia. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba hendak membimbing Abu Talib agar ia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang kata Nabi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat inilah yang akan menjadi saksi pada hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Abu Talib berpaling, enggan. Ya, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Sudah meninggal saja, sudah mati saja, Nabi masih ingin mendoakan keselamatan untuk Abu Talib. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi nabiyin ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Kata Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah boleh bagi engkau ya Nabi ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun itu adalah kerabat terdekat, keluarga, dari mulai orang tua, paman, bibi, anak, sanak keluarga, tidak boleh kata Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun kepada Allah setelah mereka meninggal dunia. Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Ya, sudah tegaknya petunjuk, sudah datangnya Islam maksudnya. Tak boleh. Ya, makanya perbuatan Nabi tersebut ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Ya, ketika Nabi mencoba mendoakan ampunan keselamatan untuk siapa? Abu Talib. Jelas ya? Jadi kalau ada yang tanya, apakah saya harus tetap berbuat bakti kepada orang tua saya yang non-Islam? Kadang orang kalau dibilang kafir marah, Pak. Harus gunakan apa kata yang halus katanya. Pakai istilah non-Islam. Padahal kafir itu bahasa apa? Arab. Kita mengadopsi bahasa Arab. Aslinya memang kafir, Pak. Al-Quran menyebutnya kata kafir. Ya. Hadis Nabi juga menggunakan kata kafir. Ada yang marah, ada yang tersinggung, katanya ekstrim, katanya keras, ya, katanya anarkis. Hanya gara-gara kita menggunakan istilah apa? Kafir. Ya, mereka menyebut kita domba tersesat, kita marah nggak? Tak marah juga. Kita disamain sama domba, Pak. Ya, sama binatang. Ya, ada domba-domba tersesat, kan selalu bilang begitu. Pernah nggak kita marah, Pak? Nggak pernah kita marah. Biasa aja, ya sudah gitu kan. Kalau memang itu istilah bagi mereka, silakan aja. Ya begitu pun kita juga punya istilah kafir bagi orang-orang yang memang menolak dan tidak menerima Islam. Ya, kenapa kita bilang istilah kafir dibilang ekstrim, radikal, keras, kasar? Ya, padahal semua itu bahasa Quran dan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, jadi nggak usah takut-takut, Pak, gunakan istilah itu. Itu istilah Quran, istilah Islam, nggak ada masalah. Ya, nah. Jadi demikian, ya. Maka kalau sudah meninggal dunia, terputuslah sudah cara berbuat bakti kita kepada kedua orang tua kita yang mungkin saja barangkali ada di antara kita yang takdir Allah menetapkan ada di antara kita orang tua yang masih dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Gak bisa lagi didoakan. Selama masih hidup boleh kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, ya, berikan hidayah kepada orang tua kita. Itu boleh, masih hidup. Minta hidayah kepada Allah.
Ya, tapi kalau sudah meninggal dunia tidak bisa lagi. Ya, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Makanya tadi kata Islam azakumullah, setelah perintah terbesar adalah tauhid dan kedua adalah perintah terbesar dalam agama itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya dalam hadis tadi Nabi menyebutkan dosa yang paling terbesar yang dilakukan oleh manusia. Pertama itu adalah berbuat syirik kepada Allah dan yang kedua adalah wa'uququl walidain. Ya, yakni kita durhaka kepada orang tua. Kemudian wa kana muttaqian fajalasa faqala, kemudian beliau ya bertumpu ya pada tongkatnya, kemudian Nabi pun duduk dan Nabi pun mengatakan ala wa qaulu zur. Kemudian juga ketahuilah dosa yang paling besar juga dalam Islam adalah qaul zur, yakni adalah berkata dusta ataupun syahadat az-zur, bersaksi dengan kesaksian yang dusta. Ya, banyak orang hari ini ya berkata dusta atau bahkan melakukan persaksian dengan kesaksian yang dusta. Ya, diambil sumpahnya iya, tapi kemudian setelah diambil sumpah selesai sudah. Ya, dusta mah dusta saja. Ya kan? Banyak kan yang begitu? Banyak. Qaul zur ya atau syahadat az-zur, berkata atau bersaksi dusta. Ya. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kemudian Nabi mengulang-ulang perkataan tersebut, ya, mengingatkan kepada para sahabatnya tentang dosa-dosa besar tersebut, ya. Tadi berbuat syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, bersaksi ataupun berucap palsu, ya, itu diantara dosa-dosa besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhar rabbi fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Kata Rasulullah SAW, keridhaan Rabb, keridhaan Allah Subhanahu wa taala fi ridhal walidain, terletak pada keridhaan kedua orang tua. Ya, wa sukhtuhu fi sukhtil walidain, dan kemurkaannya Rabb, kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala juga berada di atas kemurkaannya kedua orang tua. Ya, demikian kata Islam. Jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari ya Usaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, baina nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun min bani Salamah min bani ya Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birrin abawai syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ya, ketika Nabi ya ataupun kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari suku Bani Salimah. Suku Bani Salimah. Kemudian laki-laki ini pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birrin abawai syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, ya, kedua orang tuaku telah meninggal dunia. Apakah masih tersisa perbuatan yang dengannya aku masih bisa berbakti kepada keduanya? Ya, laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah meninggal. Apakah masih bisa ada cara yang terbaik bagi kami agar kami bisa berbuat bakti kepada keduanya?" Tentu ya akhi, yang dimaksud di sini adalah orang tuanya mati dalam keadaan muslim, ya, bukan mati dalam keadaan musyrik, ya. Naam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala na'am, kata Nabi tentu saja, ya. Apa saja kata Nabi? Pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kata Nabi SAW, as-salatu alaihima. Yang dimaksud di sini adalah yakni kalian berdoa. Kata as-salat di sini maksudnya adalah ad-doa. Ya, berdoalah kalian untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma, dan mintakan ampun kepada Allah untuk keduanya. Ya, Pak, karena kalau kita lihat Pak dalam kajian tentang masalah jenazah, ya, doa-doa yang dipanjatkan untuk jenazah, semua inti dari doa itu adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, ya, apa sih yang paling terbaik untuk doa jenazah? Jawabannya adalah
ya, memintakan ampun. Makanya pernah Nabi SAW dalam hadis Uthman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu, Nabi habis memakamkan salah seorang sahabatnya. Setelah Nabi memakamkan seperti kebiasaan Nabi, Nabi kemudian memberikan pesan-pesan kematian kepada para sahabat yang ikut memakamkan jenazah pada saat itu. Nabi berdiri di bibir makam. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya saat itu. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahul ana yus'alu. Kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun kepada Allah untuk saudaramu ini. Was'alu lahu tathbita. Mintalah kepada Allah agar saudaramu ini dikokohkan dalam kuburnya. Kenapa? Fa innahul ana yus'alu. Karena sekarang ini, saat ini, saudaramu ini sedang dalam keadaan ditanya oleh dua malaikat. Ya, kemudian ada yang bilang, Pak, ya, ada yang bilang kalau makamnya nggak pernah sepi dari penziarah, selalu didatangi, bahkan ditunggui, dibacain Quran oleh penziarah, ya, katanya jenazahnya tidak ditanya-tanya oleh siapa? Malaikat. Ada nggak yang bilang begitu, Pak? Ada. Makanya kebiasaan orang kita begitu. Begitu ada yang habis meninggal dunia karena dia orang kaya, ya, dia panggil deh, ya, ustadz ataupun beberapa santrinya untuk apa? Bacain Quran di kuburannya, di makamnya. Ada paketnya itu, Pak. Ada paketnya. Paket A, paket B, paket C, ya. Ada paket seminggu, paket 2 minggu, paket sebulan, bahkan paket setahun ada, Pak. Ya, tiap hari dibacain Al-Quran itu di mana? Di kuburannya. Kenapa? Biar nggak ditanya sama siapa? Sama malaikat. Ajib nih, Pak, ada orang bilang begini. Padahal tadi Nabi mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum. Minta ampun sama Allah untuk siapa? Saudaramu ini. Was'alu lahu tathbita. Minta kepada Allah agar saudaramu ini dikokohkan di dalam kuburnya ini. Kenapa? Fa innahul ana yus'al. Sekarang ini dia lagi ditanya. Nabi udah pulang apa masih di situ, Pak? Masih di kuburan, Pak. Ini lagi ditanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas kata Nabi SAW. Kembali lagi. Jadi perbuatan yang masih bisa dilakukan, ya, kepada kedua orang tua sesudah mereka meninggal dunia, kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Berdoa untuk keduanya dan mintakan ampun untuk keduanya. Kemudian wa infadu ahdihima min ba'dihima. Ya, yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menunaikan janji-janji keduanya sesudah mereka meninggal dunia. Barangkali kita ingat dulu orang tua kita pernah berjanji sesuatu, pernah bernadar sesuatu yang belum tertunaikan, maka tunaikanlah. Itu sebagai bentuk bakti kita kepada keduanya sesudah mereka meninggal dunia. Kemudian wasillatur rahim allati la tusalu illa bihima. Kemudian tetap menjaga silatul rahim, ya, kepada keluarga yang serahim, ya, allati la tusalu illa bihima, yang dahulu tidak tersambung kecuali masih ada mereka. Kan kadang-kadang begitu, Pak. Orang tua masih ada, kita suka ikut silaturahim kepada adiknya, kepada kakaknya, gitu kan, kepada tante kita, kepada bibi kita, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang silaturahim itu terputus ketika orang tua kita, Pak, meninggal dunia. Sampai-sampai nggak saling kenal tuh, Pak, antara saudara. Padahal bukan saudara jauh. Sering terjadi kayak gitu. Jangan, ya, tetap jaga kata Nabi silaturahim di antara kalian yang dahulu suka diajarkan oleh kedua orang tua kalian. Itu cara agar ya, pahala itu tetap mengalir kepada kedua orang tua kita. Ya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa ikramu shadiqihima, ya, dan juga adalah yakni memuliakan, berbuat baik kepada teman-teman keduanya. Ya, jadi bukan hanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang satu rahim dari kedua orang tua kita, kita juga diperintahkan kata Nabi SAW adalah untuk menjaga keakraban dengan teman-teman kedua orang tua kita, tentu yang masih hidup. Mungkin kita kenal, ya, teman dari ayah kita misalkan, ya, kita tetap menjaga hubungan baik, ya, sebagaimana dahulu
orang tua kita ya berbuat baik kepada ya teman-temannya ya. Naam. Kemudian kata Islam, a'azakumullah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yakni ya dalam surah ke-6 pada ayat 151 sampai pada ayat 153. Pada ayat ini ya berisikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita semuanya. Kata Allah taala, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful qaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini banyak sekali ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Ya. Aku bacakan kata Allah, apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Apa kata Allah? Yang pertama, alla tusyriku bi syai'a. Sekali lagi ya akhi. Ya, pasti yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Anda katakan sekali lagi, perintah terbesar itu adalah tauhid dan dosa terbesar itu adalah kesyirikan. Makanya dalam ayat ini juga Allah taala mengatakan, katakan Muhammad, maukah? Marilah ku bacakan apa yang diharamkan ya kepadamu oleh Rabbmu, oleh Allah. Yang pertama, alla tusyriku bi syai'a. Tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Diulang lagi dalam ayat ini. Ya, yang kedua adalah dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, ini dalam surah Al-An'am pada ayat yang 151. Kemudian setelah larangan berbuat syirik, setelah larangan ya durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Yang berikutnya adalah larangan kata Allah berikutnya, dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu ya min imlaq, karena kalian takut kelaparan. Kata imlaq maknanya adalah al-faqru. Apa al-faqru? Kefakiran atau kemiskinan. Ya, karena di zaman jahiliyah dulu, Pak, ya, kegemaran orang-orang Arab jahiliyah dulu adalah suka membunuh anak-anak mereka karena takut kelaparan, karena takut tidak bisa kasih makan. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena apa? Karena takut kemiskinan, karena takut kefakiran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi makan kepada mereka dan kami juga yang memberi makan kepadamu. Ya. Yang kasih rezeki siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan berarti juga kebablasan, ya. Perlu juga diperhatikan. Kadang mohon maaf gitu kan, justru yang ekonominya agak ke bawah gitu kan, Anda lihat anaknya banyak-banyak gitu, Pak. Ya sekali lagi bukan kita ya tidak percaya dan tidak yakin dengan apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga perlu bagi kita sebagai orang tua adalah membatasi kehamilan dan kelahiran itu. Ya karena Anda sering juga melihat, memperhatikan gitu. Ya. Maksudnya termasuk kategorinya miskin lah, tapi anaknya
banyak. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ya, hak-hak anak tidak ditunaikan gitu. Banyak yang terbengkalai pendidikannya, kesehatannya, makanannya dan seterusnya gitu. Ya bukan berarti kita tidak percaya rezeki dari Allah. Memang yang kasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi penting juga adalah bagi kita ya untuk tidak apa? Ya tidak melampaui batas gitu kan. Berlebih-lebihan juga tidak boleh. Ya, sesuai dengan kadar dan takar kemampuan kita. Ya. Baik. Jadi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya masih banyak lagi tadi apa namanya larangan-larangannya nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Insyaallah sudah bel ya, waktunya sudah selesai, sudah waktu syuruk. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk kita semuanya. Ya, pertemuan berikutnya udah Ramadan ya, Pak. Udah Ramadan ya. Udah libur berarti ya. Baik. Ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadhanani wa tasallamahu mutaqabbalan. Banyaklah kita berdoa kepada Allah ya untuk bisa bertemu dengan apa? Ramadan tahun ini. Demikian kata Islam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.